Oma memasang senyum saat pemilik rumah mulai menuruni anak tangga. Semua mata tertuju pada mereka. Darwin seakan tidak mampu menegak salipannya sendiri melihat keromantisan yang terjadi pada mantan kekasihnya saat ini. Dia mendesah dan memalingkan wajahnya. Satria dan Rahel terkejut melihat mereka. "Apa kamu menyuruh mereka kemari?" tanya Satria. "Tidak." Satria menghela napas. Dia sudah menebak kalau Oma yang menyuruh mereka datang ke rumahnya. Dengan langkah yang perfect, Satria berjalan menghampiri mereka tanpa melepas tangan Rahel yang selalu ada dalam genggamannya. "Satria, Oma yang menyuruh mereka datang ke sini," ucap Oma yang tidak mau cucunya memarahinya karena tidak bicara dulu kepadanya. "It's okay," kata Satria mempersilahkan duduk untuk istri tercinta. Oma tersenyum senang mendengarnya. Darwin semakin tidak mampu melihat kemesraan mereka. Dia memilih menunduk dan membuang muka saat Rahel duduk tepat di depannya. "Rahel, Mama perhatikan pipi kamu kok tambah tembem ya?" kata Mama Rita menyentuh pipi menantunya. Rahel hanya tersenyum menoleh ke arah Satria yang sibuk menerima telepon dari kantor. "Makannya diatur ya, Sel. Takutnya badan kamu membengkak lagi. Apalagi zaman sekarang cowok suka milih-milih," tutur Monica yang membuat mental Rahel menjadi down. "Apa itu benar? Bagaimana kalau tubuhku melebar karena hamil? Apa dia akan meninggalkanku?" gumam batin Rahel yang menatap suaminya yang begitu tampan. Satria menatap istrinya yang terlihat begitu takut dengan kata yang terlontar dari mulut kakaknya. Dia mendesah dengan mata yang memicing ke arah Monica. "Enggak usah nasehatin orang bengkak atau tidak, bagiku itu sama saja," perkataan Satria yang benar-benar membuat hati Rahel sedikit senang. Genggaman tangan suaminya membuat dirinya semakin kuat. Satria tersenyum memandang istrinya. Dia lega melihat senyum manis istrinya tertoreh kembali. Sudah, sekarang giliran Oma yang berbicara sama kalian. Mau gak mau kalian gak boleh protes atas apa yang akan kalian terima. Oma melirik Satria yang pergi akan telepon yang masuk. "Anak itu benar-benar tidak seperti mereka. Dari dulu tidak pernah tertarik dengan warisan. Beda jauh dengan ayahnya," gumam batin Oma seraya melirik pada Nil yang duduk di sampingnya. "Oma, alangkah baiknya jika kita sarapan dulu, baru membicarakannya," sahut Monica. Sudut mata Oma mengerut menatap Monica. "Iya Oma, Rahel juga sependapat dengan Kak Monik. Apalagi masakan Mbok Darmi enak-enak seperti ini," kata Rahel mengejutkan Monica dan Mama Rita. Mereka tidak habis pikir jika Rahel berani selepas itu berbicara dengan Oma. "Rahel, ambilkan nasinya ya Oma," kata Rahel beranjak dari tempatnya dan mengambil nasi dan lauk pauk untuk sang Oma. Semua mata tertuju padanya, begitu juga dengan Darwin. Kedua matanya tidak berhenti menatap wajah cantik mantan kekasihnya yang makin hari semakin cantik. "Rahel, Mama sekalian ya," pinta Mama Rita menyodorkan piringnya. "Iya Ma," jawab Rahel. "Perhatian kamu ini yang membuatku sangat sulit untuk melupakanmu, Sel," gumam batin Darwin yang tidak berhenti menatap Rahel. Satria memicing saat melihat tatapan mata Darwin ke arah istrinya itu. "Kami juga sekalian ya, Sel?" pinta Monica. "Iya Kak," kata Rahel menunduk saat Darwin masih saja menatapnya. Rahel mulai mengambil makanan untuk Monica dan Darwin. Kedua mata Rahel mengerling saat tangan kanannya terhenti dan tidak mendarat ke piring Darwin. "Tidak seharusnya kamu melakukannya," kata Satria mengarahkan tangan mulus istrinya ke arah piring makanan untuknya. "Sat," keluh Monica. "Kamu bisa kan melakukannya untuk suami kamu?" Pertanyaan Satria terlihat dalam kemarahan. Tatapan sinis mulai tertuju ke arah Darwin yang terdiam dan tidak berani menatapnya. "Sayang, sudah, mau makan sama apa?" tanya Rahel dengan lembut. Satria hanya terdiam dan tidak menggubris perkataan dari istrinya. Dia marah, cemburu dengan apa yang dia lihat. Bisa-bisanya dia berani menatap istriku seperti itu. Apa dia menyukai istriku?
kata batin Satria mendesah sepal. Brak. Semua terkejut, terperangah dan terbelalak melihatnya. Satria pergi, gebrakan tangannya benar-benar menggetarkan meja makan tersebut. Sayang, kata Rahel yang bingung dengan suaminya. Darwin mendongak menatap Rahel yang berucap sayang pada Satria. Kenapa panggilan itu kamu lakukan juga untuk Satria? Gumam Darwin dalam hati. Saya permisi dulu, kata Rahel pergi meninggalkan mereka. Dia juga membawa sepiring nasi untuk suaminya. Satria apa-apaan sih? Kenapa tiba-tiba dia marah seperti itu? Gerutu Monica yang tidak tahu penyebabnya. Kamu gak sadar apa yang membuat adik kamu marah? Tanya Pak Daniel memicing dan menatap Darwin dengan tajam. Darwin hanya menghela napas dan memilih melanjutkan makannya. Sudah, lanjutkan makan kalian. Pusing juga Oma dengarnya. Satria memicing seraya menopangkan kedua tangan di pinggangnya. Amarah dan cemburu masih terasa di dalam hatinya. Tatapan mata Darwin teringat jelas dalam pikirannya. Dasar lelaki buaya, Kak Monik juga. Bisa-bisanya dia menikah dengan lelaki jelalatan seperti dia. Gerutu Satria mulai duduk di atas tempat tidur. Ceklek. Rahel mulai membuka pintu kamarnya dan menghampiri suami tercintanya. Dengan hati-hati dia meletakkan makanannya tepat di atas meja. Satria mengernyit. Rahel dengan manjanya duduk di pangkuannya secara tiba-tiba. Ada apa? Tanya Satria yang seketika luluh melihat wajah cantik istrinya itu. Seharusnya aku yang bertanya, kamu kenapa? Tanya Rahel melingkarkan tangannya di leher Satria. Seperti biasa, Satria membelai rambut indah Rahel seraya menatapnya dengan tajam. Kenapa kamu terlahir cantik? Pertanyaan Satria membuat Rahel mengernyit heran. Maksudnya? Karena kecantikan kamu ini, semua orang selalu memperhatikan wajah kamu. Kamu ini ada-ada aja. Mana ada yang memperhatikan istri kamu ini? Keluar saja harus dibatasi. Terus kenapa kamu menggebrak meja seperti tadi? Kamu marah karena aku mengambilkan nasi untuk Kak Moni. Apa kamu tidak merasa tadi Darwin menatap kamu? Kata Satria dengan nada tinggi. Rahel menegak selipannya dengan paksa. Dia tidak menyangka jika suaminya marah hanya karena Darwin menatapnya. Ya Tuhan, jadi ini penyebabnya. Bagaimana jika dia tahu kalau Darwin adalah mantan kekasihku? Apa dia akan berbuat lebih dari ini? Kata Rahel dalam hati. Kalau tadi tidak ada Oma, sudah pasti aku akan mengajarnya, gerutu Satria. Satria terbelalak saat Rahel mencium pipi kirinya. Sudah marahnya, kamu mau baby kita mendengar kemarahan dedinya? Satria terdiam. Dia tidak bisa membantah lagi perkataan istrinya. Sayang, sebentar lagi kamu akan menjadi seorang dedi loh. Tolonglah jaga bicara kamu, kontrol emosi kamu, dan jangan melakukan hal-hal yang di luar batas. Aku tidak mau kamu kenapa-kenapa dan tidak mau kehilangan kamu, kata Rahel mencoba memberikan nasihat untuk suaminya. Satria terkejut saat tangannya menempel di perut istrinya yang terasa ketat. Demi aku dan calon buah hati kita, kata Rahel dengan senyuman manisnya. Semua kini berkumpul di ruang tamu. Hampir setengah jam mereka menunggu Satria dan Rahel yang tidak kunjung turun juga. Gara-gara kamu, adik kamu marah seperti ini, kata Pak Daniel menyalahkan Monica. Iya Pak, maafin Monica. Tidak seharusnya Monica minta tolong sama Rahel, kata Monica menunduk. Kasihan banget Monica, dia selalu disudutkan oleh papanya sendiri. Andai saja posisiku di atas Pak Daniel, aku tidak akan membiarkan ada orang yang selalu menyudutkan Monica. Gumam batin Darwin membuang muka saat Pak Daniel menatapnya. Oma menghampiri mereka yang masih terlihat bersih tegang. Oma hanya menggelengkan kepala seraya duduk secara perlahan. Tidak lama kemudian Satria dan Rahel datang. Sejenak Satria melirik Darwin yang duduk tepat di depannya. Dia hanya memastikan kalau Darwin tidak menatap istrinya dengan penuh arti. Rahel yang melihatnya dengan cepat mencubit paha Satria dengan pelan.
Satria menyeringai dengan kode istrinya yang begitu menggemaskan. Oma akan memberitahu kalian beberapa saham yang akan kalian dapatkan dari perusahaan milik Oma, dan yang terbanyak dialah pemimpinnya. Satria menghela napas panjang. Seperti dugaannya, Oma akan membagikan saham tersebut pada keluarganya. Saham untuk Monica 25%, Rita 25%. Sebentar lagi pasti suamiku disebut. Secara Satria nggak mau dengan semua ini. Gumam batin Pak Daniel tersenyum senang dan tidak sabar menunggu namanya disebut. Dan 50% untuk Satria. Ucapan Oma mengejutkan Satria dan Pak Daniel. Kenapa Satria? Satria kan gak mau. Gumam batin Pak Daniel menatap ke arah Darwin yang juga terlihat kecewa. Mama kan dapat 25%. Pasti aku juga yang akan terjun mengelolanya. Sama halnya dengan bodyguard itu. Gumamnya tersenyum tipis. Oma, Satria kan udah bilang, Satria gak usah. Bantah Satria. Kalau kamu gak mau terima, biar Rahel saja yang menerimanya. Dia juga tidak kalah pintarnya sama kamu. Biar Rahel yang menjadi pemimpinnya. Rahel, nanti kamu bisa langsung ke kantor ya. Oma yakin kamu punya potensi di bidang ini. Satria terbelalak kaget mendengarnya. Dia tidak menyangka jika Oma menyuruh istri tercintanya untuk kerja dalam kondisi hamil. Satria gak izinin. Ucapan Satria mengejutkan semua. Kenapa? Rahel pintar, cerdas, dan bisa Oma percaya? Ucap Oma. Rahel mengerti akan alasan suaminya yang melarangnya. Iya Sat, kasihan juga kalau istri kamu berdiam di rumah, gak ada kegiatan sama sekali. Sahut Mama Rita memberikan pendapat. Kamu itu jangan egois, kasihan istri kamu, sahut Monica tiba-tiba. Satria mendesah sebal mendengarnya. Biar Kak Monica yang memimpin perusahaan Oma, itu keputusan Satria. Monica terkejut mendengarnya. Dia tidak menyangka jika adiknya begitu peduli padanya. Ya Tuhan, padahal aku sempat iri dengan semua itu yang ia dapat dari Oma. Ternyata dia malah menyuruhku untuk menggantikan posisinya, kata Monica dalam hati. Kedua matanya berbinar melihat adik satu-satunya bersikeras pada pendiriannya. Kamu itu benar-benar tidak mau menghargai Oma kamu. Apa kamu mau Oma tidak ada di dunia ini dulu, baru kamu mau memegang perusahaan? Perkataan Oma membuat semua terbelalak kaget. Oma, kata mereka serempak kecuali Satria. Kalau kamu gak mau memimpin perusahaan Oma, jangan larang Oma menyuruh istri kamu untuk memimpinnya. Maaf Oma, bukannya Satria gak mengikuti semua keinginan Oma, tapi untuk kali ini Satria gak bisa mengizinkan Rahel untuk memimpin perusahaan. Satria gak mau Rahel dan janinnya kenapa-kenapa karena kecapean dalam bekerja. Semua tercengang mendengarnya. Kata-kata yang membuat semua keluarga tersebut seakan tidak percaya. Apa? Rahel hamil? Kata batin Darwin yang membuat hatinya hancur seketika. Sejuta harapan untuk kembali pada Rahel sirna sudah. Seriously? Tanya Mama Rita yang mengoyak tubuh Rahel dengan pelan. Iya Ma, jawab Rahel tersipu malu. Wah selamat ya, kakak senang banget dengarnya, sahut Monica menyunggingkan senyumannya. Jadi Papa mau jadi kakek lagi dong? Tanya Pak Daniel senang. Dan Oma punya cicit lagi? Tanya Oma menatap Rahel yang menganggukkan kepala. Semua merasa sangat bahagia mendengarnya kecuali Darwin. Dia hanya tersenyum tipis dan ingin rasanya keluar dari kumpulan keluarga tersebut. Apalagi melihat Satria yang sedari tadi selalu memperlihatkan kemesraan tepat di hadapannya. Satria kini duduk berdua bersama Oma. Kedua mata mereka tertuju pada tanaman bunga yang bermekaran di halaman rumahnya. Terus bagaimana perusahaan Oma? Oma sudah tua dan seharusnya Oma sudah duduk manis menikmati masa tua Oma, ujar Oma bingung.